ketemu dengan saya Novel dalam subjek Principles of Public Relations, the Role of PR and Ethics. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal serba-serbi PR atau PR miscellaneous. Tapi introduction dulu, saya mau bilang bahwasanya kali ini kita akan fokus pada jenis komunikasi eksternal yang dilakukan oleh seorang PR profession. But before we go to that, kelihatan dulu ya bedanya antara internal dan eksternal. Dalam berkomunikasi, seorang PR mungkin akan melakukan komunikasi kepada publik internal dan juga publik eksternal. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, publik internal adalah the people inside the organization. They are the one who is like inner circle of our friendship in the organization or company. Dan mereka biasanya adalah employee, managers, dan juga mungkin directors atau other external that might be internal like investors and also partners. However, kalau external communication itu targetnya atau publiknya lebih luas lagi di luar organisasi. Nah, this time we're talking about the difference between internal and external. When it comes to external public, you will see that might have different approach than internal. Kalau internal, tipenya tuh ada yang upward, downward, dan juga level. Kalau upward dari bawahan ke atasan, kalau downward atasan ke bawahan, dan kalau level it's usually on the same level of director or same department or same level of staff. And when I talk about internal public, of course media yang dipakai juga berbeda dengan eksternal. Kalau ngomongin soal internal media, biasanya perusahaan-perusahaan atau organisasi punya beberapa pilihan media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Contohnya ada house journals, annual report, corporate brochure, and educational literature. Pertama kita bahas house journal sedikit ya. Kurang lebih adalah kumpulan artikel-artikel yang kira-kira tentang serba-serbi perusahaan itu. Bisa terjadi dalam satu kantor atau satu perusahaan yang lokasinya bisa berbeda-beda. Ini akan dipublish secara periodical, artinya akan disebarkan buat karyawan, manajemen yang isinya tentang update-update atau berita-berita terbaru tentang perusahaan dan kegiatan-kegiatan di seputar kantor tersebut. Kedua adalah annual report. This is quite a comprehensive compilation of what the company has done to the public, to the government, to the people, or internal people. And usually, kalau disebarkan secara internal, annual report might include confidential information. That's why termasuk internal, karena dia hanya disebarkan ke orang-orang di dalam perusahaan. Annual report yang eksternal ada juga. Bedanya, kalau yang eksternal, mereka dipublish di website atau channel-channel yang lebih terbuka dan isinya tidak se-confidential internal report. Corporate brochure yang ketiga adalah expensive material yang digunakan oleh perusahaan untuk menjelaskan lagi ada apa sih tentang kantor kita, tentang perusahaan kita. Fungsinya kurang lebih sama, menginformasikan tentang the updates and what's going on about the company and the progress, so everyone can get to know it, everyone can be involved in that. Dan itu juga sama, fungsinya untuk internal people, that means yang membaca adalah audiens dalam perusahaan. Terakhir, educational literature, it's like periodical literature yang fungsinya mengedukasi. Nah, kali ini mungkin agak berbeda. Kalau educational biasanya mungkin akan memuat berita-berita atau hal-hal yang edukatif di luar dari pekerjaan sehari-hari. Apa gunanya? Menambah pengetahuan dan wawasan buat para pembacanya. Bisa dari hard topic until soft and easy topic. So it depends on bagaimana si PR internalnya merencanakan publikasi-publikasi secara internal ini. Now, let's talk about external publication yang salah satunya akan memuat photography. This is one of the things that I put as a highlight atau hal yang paling penting dalam dunia PR, especially external communication. Photography in PR is very, very important. As much as you think it's kok media banget sih, but actually it's part of the PR. Because as you see, that picture communicates faster than words. Picture is more attractive, and one picture tells 1,000 words. That's why foto atau gambar jadi suatu bantuan visual untuk audiens memahami suatu pesan lebih mudah dan lebih menarik. Nah, kalau dalam dunia PR, fotografi itu jadi hal yang sangat penting. Contohnya untuk media sosial, pemberitaan suatu acara, untuk website, dan juga publikasi-publikasi lainnya. Photo caption, nah kalau di slides, you can see that I put photo caption as one of the high
importance karena foto caption itu mendeskripsikan apa yang ada di gambar sehingga orang tidak menebak-nebak ini gambar apa, maksudnya apa, dan siapa orang-orang di sini kalau adalah foto orang. Nah, foto caption itu membutuhkan seni dan keterampilan menulis untuk mendampingi gambar tersebut. This is what's so challenging dan jadi hal yang sangat menarik untuk para PR karena tugas atau fungsi dari foto caption adalah menjelaskan informasi apa tentang foto yang dimuat, serta memberikan juga attraction untuk para pembaca untuk pay attention untuk oh this is interesting, oh this is so fun, or this is new. Memberikan efek-efek ketertarikan sehingga pembaca atau yang audiensnya merasa ingin tahu lebih banyak tentang fotografi. Dalam PR, biasanya foto menjadi suatu tantangan tertentu. Ada beberapa guidelines atau aturan yang harus di-brief kepada fotografernya supaya hasil foto atau hasil gambarnya bagus dan bermanfaat untuk publikasi berikutnya. I think I give an example of a picture, a lady with a reusable dress. So you can see it, maybe it's for fashion week, maybe it's for something else, but the challenge is caption the photo as interesting as you can. Jadi bisa mengimagine ada sebuah event, atau sebuah launching, atau sebuah produk, atau sebuah issue, maybe, so please caption the photo. But that's for later. Before that, I want you to know 4 types of photographer. Sebenarnya tipe fotografer banyak ya, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan lapangan, berdasarkan fungsi kamera, atau mungkin credentials. But in PR, I just want to focus on 4 types of photographer yang teman-teman di PR harus tahu. Yang pertama adalah staff photographer. This is usually internal photographer in the company yang biasanya memang sudah ada di kantor dan multi talenta, bisa ngedit, bisa foto, bisa juga nulis caption, atau mungkin bisa running media sosial. Staff photographer memang internal photographer yang memang sudah tahu seluk-beluk atau personel dalam perusahaan, sehingga bisa mengambil gambar-gambar yang terbaik di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah local photographer. Nah, ini adalah retainer atau freelance. Nah, teman-teman fotografer dari wedding organizer, event organizer juga bisa, karena mereka sifatnya tidak terikat oleh perusahaan dan hanya dibayar berdasarkan kontrak. Yang ketiga, press photographers. Nah, this one adalah fotografer yang juga jurnalis, atau biasanya mereka adalah jurnalis dari media-media tertentu yang fungsinya untuk mengambil foto di suatu acara atau liputan. Yang berikutnya, terakhir adalah specialist photographers, yaitu orang yang sudah sangat skillful dan spesialis banget, bisa fotografer olahraga, fotografer makanan, fotografer fashion, dan banyak lagi skill-skill lainnya yang special dipahami oleh satu orang ini. Sehingga ketika mau meng-hire fotografer ini, biasanya kita sudah punya segmennya atau sudah punya target tertentu untuk mendapatkan foto dari orang ini. Nah, berikutnya kita ngomongin soal occasions of kapan sih kita pakai photographer. There are many events where we can use photographer. However, I put highlights on apa yang mungkin akan jadi kerjaan PR. Contohnya seperti pembukaan suatu gedung atau kantor atau pabrik. Oke, kemudian peresmian suatu tempat, bisa juga memperkenalkan produk baru, memperkenalkan manajemen baru, personel, so photo of a person, bisa juga public campaign, di mana kita butuh stok-stok foto untuk mempromosikan campaign kita, atau fotografer pada saat event. Misalnya ada acara award, ada gala dinner, ada giving some welcoming to new staff, atau ada tamu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, press conference. Uniknya, press conference adalah event yang melibatkan media. However, meskipun setiap media biasanya punya fotografernya masing-masing, dari pihak perusahaan atau PR-nya juga menyediakan seorang fotografer untuk mendokumentasikan kegiatan press conference-nya. What you need to know is, these types of occasions are not the only occasions. It might vary depending on organisasinya atau perusahaan yang membuat event seperti apa. Jadi, masing-masing harus tahu kapan butuh fotografer dan kapan butuh freelance saja atau butuh orang internal saja mendokumentasikan acara. Nah, terakhir, briefing the photographer. This is as important as having them. Karena kalau mereka tidak di brief, biasanya fotografer satu akan lost, kedua akan bingung, ketiga hasilnya tidak maksimal. Jadi, you have to brief your photographer if one day you're handling an event dan menjadi seorang PR misalnya, jadi harus paham dulu apa yang fotografernya harus ambil. Pertama adalah tujuannya sudah jelas, tujuannya ke profile orang-orang. So it means fotografer akan fokus ke orang-orang tertentu yang sudah di brief. Yang kedua mungkin message-nya apa, impression-nya apa. Apakah suatu event harus terlihat glamor,
terlihat bersahaja, terlihat sporty, atau terlihat justru tenang, seperti pemakaman misalnya. Yang ketiga, siapa dan apa yang harus ada di foto. Tidak perlu memasukkan apa yang tidak perlu ada, tapi cukup bilang siapa, profilnya orang tertentu, atau apa yang harus ada di gambar tersebut. Berikutnya adalah kapan dan di mana foto harus diambil. Nah, ini berhubungan dengan mungkin tempat. Outdoor, indoor, apakah harus dipertimbangkan lightingnya dan peralatan lain yang mensupport fotografer bekerja, dan pasti akan memengaruhi hasil. Dan terakhir, pastinya kapan fotonya siap untuk dipakai. Karena seperti yang kita tahu ya, when it comes to photo, it's not only photo. Ada proses editing, ada proses selecting, ada proses kompilasi, sehingga perlu untuk dikasih deadline, dan kita juga tahu timeline kita untuk publish foto itu kapan. Butuh waktu ya untuk mengedit sampai mempublish sebuah foto untuk jadi sebuah publikasi yang bagus. So please manage your time very well. Ketika suatu foto sudah diambil dan dikembangkan, itu sudah tanggung jawabnya seorang PR, bukan lagi fotografer, tapi sudah tanggung jawab seorang PR untuk menyelesaikan laporannya sehingga terjadi sebuah publikasi atau campaign atau gambar yang menarik dan sesuai dengan target pesan dan target audiensnya. Sampai sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.